Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Anissa dengan NIM 721262001 dari kelas Akuntansi C 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi anggaran instansi pemerintahan yang ditugaskan oleh Pak Jumyadi dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari penganggaran perusahaan. Jadi, penganggaran perusahaan memegang peranan yang krusial dalam mengarahkan, mengendalikan, dan juga yang pastinya mengoptimalkan operasi perusahaan. Proses ini melibatkan serangkaian dari awal hingga akhir sampai kepada bagian evaluasi dengan tujuan utama untuk memproyeksi operasi perusahaan ke depan dengan melalui laporan keuangan yang terperinci. Itu ada fungsi penganggaran. Jadi dalam upaya untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Ada 4 fungsi. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang yang juga ini pastinya ada tujuan jangka pendek dan juga sasaran apa yang akan dicapai dan strategi apa yang nantinya cocok untuk kita gunakan. Dan yang kedua itu ada pengorganisasian ataupun organizing. Jadi segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai oleh perusahaan di masa depan itu akan ditetapkan. Maka perusahaan akan terus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang akan ditetapkan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah menggerakkan atau actuating. Jadi setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan juga mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki agar dapat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang keempat yaitu ada pengawasan ataupun controlling. Jadi setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh, itu akan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi maka langkah berikutnya yaitu adalah memastikan bahwa setiap sumber daya itu sudah sesuai dengan fungsi dan juga telah bekerja dengan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Ada manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan terpadu. Apa sih maksud dari sebagai perencanaan terpadu? Jadi penyusunan anggaran ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan terpadu yang mencakup semua operasional perusahaan. Jadi itu yang dimaksud dengan perencanaan terpadu. Dalam proses ini, tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang perusahaan diidentifikasi dan dirumuskan dalam bentuk angka-angka finansial. Yang kedua itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan perusahaan. Jadi anggaran berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari perusahaan. Dengan adanya anggaran, karyawan dan manajemen memiliki sumber daya yang tepat dan juga kerangka kerja yang sesuai. Yang ketiga itu ada sebagai alat pengorganisasian. Jadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang besar, koordinasi antar departemen dan juga divisi itu sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha. Yang keempat yaitu sebagai alat pengawasan kerja. Dalam anggaran itu juga berperan sebagai alat pengawasan yang efektif dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran manajemen, yaitu dapat mengidentifikasi penyimpangan, analis penyebabnya, dan juga mengambil tindakan mana yang tepat. Yang kelima sebagai alat evaluasi perusahaan. Jadi pada akhir periode anggaran, evaluasi kinerja perusahaan dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan apa yang telah dianggarkan. Proses ini memberikan wawasan berharga tentang kinerja perusahaan. Kedua yaitu ada anggaran penjualan. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan anggaran penjualan itu sendiri? Jadi anggaran penjualan itu merupakan dasar penyusunan anggaran dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya.
Jadi itu yang pertama. Jadi oleh karena itu anggaran penjualan sering disebut adalah kunci. Anggaran penjualan disebut juga ataupun direncanakan secara lebih terperinci mengenai penjualan produk perusahaan selama periode yang akan berlangsung. Jadi di dalam anggaran penjualan ini dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu. Yang pertama yaitu ada wilayah pemasaran. Jadi pembagian rencana penjualan itu berdasarkan wilayahnya. Yang kedua, kelompok konsumen. Yang ketiga, ada jenis produk. Yang keempat, ada kelompok wiraniaga. Jadi apa sih maksud dengan kelompok wiraniaga ini? Yaitu pengelompokan berdasarkan target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga ataupun setiap tim yang dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah waktu. Terjadinya penjualan, rencana penjualan yang dapat dibagi berdasarkan target waktu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penyusunan anggaran penjualan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan daripada penyusunan anggaran ini tersebut? Yaitu merencanakan setiap tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu. Begitu. Realisasi anggaran instansi pemerintah yang saya ambil yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 dengan uraian yaitu pendapatan asli daerah ataupun PAD pada anggaran 2021 yaitu sebesar 395.652.125.266 rupiah dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 469.997.784 rupiah dengan persenan yaitu 118,31% dengan realisasi 2020 yaitu sebesar 320.126.625.499 rupiah. Dan ada juga yang namanya dengan pendapatan transfer dengan anggaran pada tahun 2021 yaitu mencapai 7.317.180.888.300 rupiah dan juga realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7.518.180.471.967 rupiah dengan tingkat persen 102,75% dan juga realisasi pada tahun 2020 sama juga 7 miliar tapi beda miliarnya 7 triliun beda miliarannya yaitu 7.347.748.112.410 rupiah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 90.068 juta itu pada anggaran 2021 sedangkan pada realisasi pada tahun 2021-nya itu sendiri yaitu sebesar 113.142.067.965 rupiah dengan tingkat persenan 125,62%. Dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu 37.374.259 rupiah 306 rupiah. Ini ada dengan belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dan menghasilkan surplus ataupun defisit pada anggaran 2021 yaitu sebesar 5.140.940.652.708 rupiah dan juga realisasi pada tahun 2021 yaitu 5.407
5.459.969.979.979.000 dengan tingkat persenan 106,41% dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu 1.477.454.287 rupiah. Yang terakhir yaitu ada sisa lebih pembiayaan anggaran ataupun silpa pada anggaran 2021 yaitu sebesar 5.209.223.284.013 rupiah. Selanjutnya ada realisasi pada tahun 2021 sebesar 5.768.261.711.223. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada layar yang ada di belakang. Itu untuk lebih jelasnya mengenai anggaran-anggaran pendapatan yang oleh Provinsi Sumatera Utara. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Kesimpulannya yang saya dapatkan, realisasi anggaran pendapatan belanja daerah ini sendiri merupakan salah satu indikator yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini mencerminkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam realisasi anggaran terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama, antara lain penyerapan anggaran, kualitas pengeluaran, dan pencapaian output dan outcome dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Mungkin ini hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga seorang mahasiswa yang memiliki kesalahan. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.